Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Deni Pradana, NIM 190900145 dari kelas 3B. Di dalam video ini saya akan memenuhi UAS mata kuliah Jaringan Komputer 1, yang mana proyeknya untuk mengoneksikan semua PC pada server. Dan di sini saya udah membuat sampelnya, dan di dalam sampel ini ada beberapa komponen, yang mana ada 6 komponen PC dan ada 4 komponen switch dan ada 4 komponen router PT dan ada 3 komponen server PT. Lalu kita langsung masuk saja ke router PT lantai 1 yang paling bawah. Kita pencet, lalu kita masuk konfigurasi, lalu kita masuk lagi ke fast Ethernet 0 ber 0. Di sini saya udah memasukkan IP-nya, yang mana IP di sini adalah 192.168.145.166. Kenapa di sini 166? Karena nilai yang paling tinggi pada 160 adalah 166. Dan subnet masknya adalah di sini adalah 255.255.248, dan kita on kan. Kalau udah di on, kita masuk ke CLI, lalu kita menginputkan datanya, yaitu if, kita pencet dulu if DHCP full lantai 1. Kalau udah beres, kita enter, lalu kita masukkan netnya 192.168.145, dan di sini saya menggunakan 160, dan ininya adalah 255.255.248. Lalu kita enter, lalu kita masukkan default-nya. Default-nya adalah 192.168.145 dan 166. Lalu kita enter. Lalu kita menuliskan DNS servernya. DNS servernya adalah 112.13.14.3. Ini untuk DNS servernya. Lalu kita enter. Lalu kita menuliskan kata exit untuk menutup inputan datanya pada FA 0 per 0. Kalau udah, lalu kita masuk lagi ke F Ethernet 1 per 0. Dan di sini saya memasukkan IP-nya adalah 172.10.30.1, dan ininya 255.255.252. Lalu kita X kan, dan lalu kita masuk ke PC yang ini, PC lantai 1,
yang paling atas. Lalu kita masuk ke konfigurasi. Masuk ke desktop. Maksudnya kita masuk ke IP konfigurasi. Lalu kita meng-DHCP-kan PC-nya. Dan hasilnya adalah IP address-nya adalah 192.168.145.161 dan subnet mask-nya 255.255.255.248 dan default gateway-nya adalah 192.168.145.166 dan DNS servernya adalah 112.113.114.3. Ini lalu kita add-kan lagi karena udah beres ininya meng-DHCP-kan PC. Lalu kita masuk ke yang bawah, kita masuk ke desktop, kita masuk ke konfigurasi. Kita lihat dulu untuk meng-DHCP-kan apakah benar atau salah. Ya, sama seperti yang di atas, tapi yang beda cuma belakangnya IP address-nya. Kalau yang pertama itu adalah 161, kalau yang bawahnya lagi adalah 168 dan bawahnya sama seperti yang PC yang di atas. Lalu apabila udah pada lantai 1, kita masuk ke lantai 2. Kita masuk ke konfigurasi. Kita masuk lagi ke Fast Internet 0/0. Dan di sini saya menggunakan IP address-nya adalah 192.168.145.86. Kenapa saya menggunakan 86? Karena nilai angka yang tertinggi pada 80 adalah 86. Dan kita memasukkan subnet mask-nya adalah 255.255.248. Dan kita on-kan. Apabila udah di-on-kan, kita masuk ke CLI untuk menginputkan data. Kita inputkan jadi if DHCP full lantai 2. Kenapa tidak sama yang di bawah? Karena apabila sama, ntar akan terjadi sebuah error pada saat kita mengkonfigurasikan PC ke server. Lalu kita enter. Lalu kita menuliskan net. Net di sini adalah 192 ya. 168, 145 dan 80. Dan kita masukkan subnet mask-nya adalah 255, 255, 255, 248. Lalu kita enter. Kita menuliskan selanjutnya adalah default. Default-nya adalah 192, 168, 86. Kenapa 86? Karena nomor angka yang tertinggi 80 adalah 86. .145.186. Apabila sudah, kita enter. Lalu kita masukkan DNS servernya. DNS servernya adalah 112, 113, 114, 3. Lalu kita enter. Apabila sudah dienterkan, lalu kita tutup exit untuk menutup inputannya. Apabila udah, lalu kita buka konfigurasi lagi, buka ke Fast Internet 1/0 dan saya menggunakan IP address-nya adalah 172.10.20.1
dan menggunakan subnet masknya adalah 255.255.255.252 dan kita on kan. Apabila udah di on kan, kita X, lalu kita masuk ke PC lantai 2 yang paling atas, lalu kalau kita masuk ke desktop, lalu kita masuk ke init konfigurasi untuk meng-DHCP kan yang telah tadi yang tadi udah diinputkan, apakah hasilnya benar atau salah. Dan ininya adalah IP address-nya ya, untuk PC ke-1 lantai 2 adalah 192.145.145.82 dan subnet masknya adalah 255.255.255.248 dan untuk default gateway-nya adalah 192.168.145.86 dan untuk DNS servernya adalah 112.13.14.3. Apabila udah bisa mend-DHCP kan, lalu kita masuk ke PC 2 lantai 2, lalu kita masuk ke desktop, lalu kita masuk ke init konfigurasi dan kita coba untuk mend-DHCP kan. Dan hasilnya pun sama, tapi yang beda IP address-nya pada yang ini. Kayak kalau yang PC atas ada 82, kalau yang bawahnya lagi adalah 81 dan bawahnya pun sama. Baik subnet masknya, baik default gateway-nya atau DNS servernya. Kalau kita X, lalu kita masuk ke router PT lantai 3. Ini lantai yang terakhir. Lalu kita masuk ke konfigurasi ya. Lalu kita masuk ke fast internet 0/0. Dan di sini saya menggunakan IP address-nya adalah 192.168.145.16. Kenapa saya memakai 6? Karena angka 0 yang paling tinggi adalah 6 untuk angka 0. Dan subnet masknya sama seperti baik di lantai 2 maupun lantai 1 sama adalah 255.255.255.248. Apabila sudah, kita on kan dan kita masuk ke CLI untuk menginputkan data. Kita pencet kalau kita pencet, kita menuliskan if DHCP pool lantai 3. Lalu kita enter. Lalu kita menuliskan net lagi 192.168.145.6. Lalu kita masukkan subnet masknya 255, 255, 255, 248. Kita enter. Lalu kita masukkan default-nya adalah 192, 168, 145, 145 dan ininya 6. Lalu kita enter. Kita menuliskan DNS servernya. DNS server 112.13
1, 4, 3. Kita enter dan kita menutup. Exit. Kalau udah beres, kita masuk ke F internet 1/0. Saya menggunakan IP address-nya adalah 172.10.10.1 dan subnet masknya adalah 255.255.255.255.2. Lalu kita on kan, apabila sudah di on kan, kita masuk ke PC lantai 3 yang paling atas ini. Dan kita masuk ke desktop, kita masuk ke IP konfigurasi, dan kita pencet yang DHCP ini untuk melihat hasil inputan yang kita tadi udah diinputkan. Dan hasilnya adalah IP address-nya adalah 192.168.145.1 dan subnet masknya adalah 255.255.255.248 dan default gateway-nya adalah 192.168.145.16 dan DNS servernya 112.13.14.3 dan kita masuk ke ini yang lantai yang PC 2 lantai 3, masuk ke desktop, masuk ke konfigurasikan, dan kita mencet DHCP ini untuk melihat hasil inputan tadi. IP address-nya itu sama, semuanya pun sama, tapi yang beda cuma IP address yang ini yang terakhir ya. Kalau yang tadi itu 1, kalau yang ini 2. Apabila sudah, kita masuk ke router PT lagi lantai 1 untuk menstatikan atau untuk menghubungkan. Di sini saya udah udah coba mengisi ya. Dan inputan yang pertama untuk statiknya adalah di sini saya menggunakan IP address 192.168.145.80/29 dan via-nya untuk NAP hop-nya di sini saya 172.0 maaf, saya ulang lagi. 172.10.20.1 dan untuk statik yang keduanya adalah 192.168.145.0/25 dan via-nya atau NAP hop-nya di sini saya mengisikan adalah 172.10.10.1 dan kita statik yang tiganya adalah 172.10.20.0/30. Via-nya di sini saya menggunakan IP address adalah IP address-nya 172.10.30.2.2 dan pada statik selanjutnya pada lantai 1 adalah 172.10.10.0/30. Via-nya adalah via di sini saya menggunakan address-nya adalah 172.10.30.20 dan di sini saya menggunakan lagi adalah statik IP address-nya adalah 112.13.14.0/27. Via address-nya saya menggunakan address di sini 172.10.30.2. Apabila sudah, kita X dan kita masuk ke lantai 2.
Lalu kita masuk ke konfigurasi, kita masuk lagi ke statik ya. Pada di sini ya sama. Saya sudah memasukkan, yaitu yang pertama saya masukkan networknya di sini adalah 172.10.30.30. Via di sini maksudnya adalah mas ya, mas ini ya, yang ini nih maksudnya via itu di sini. Dan neck hopnya di saya menggunakan 172.10.20.2. Dan pada statik yang kedua saya memasukkan networknya adalah 172.10.10.10/30 dan masnya 255 255 255 vianya. Dan di sini saya menggunakan neck hopnya adalah 172.10.20.2. Dan pada statik yang ketiga saya memasukkan network 171.9.145.160/29 dan masnya adalah 255.255.248 dan saya memasukkan neck hopnya di sini adalah 172.10.30.1 dan pada selanjutnya adalah statik selanjutnya saya memasukkan network 192.145.0/29. Masnya saya memasukkan adalah 255.255.248 dan saya memasukkan neck hopnya adalah 172.10.10.1 dan statik selanjutnya pada lantai 2 adalah saya memasukkan network 112.13.14.0/27. Saya dan masnya adalah 255.255.254 untuk mas di sini. Dan saya menggunakan neck hopnya adalah 172.10.20.2. Apabila sudah, kita masuk ke lantai 3 ya, lantai terakhir. Kita masuk ke konfigurasi dan kita masuk ke statik dan seperti yang lainnya kita masukkan dulu network addressnya. Saya yang pertama masukkan adalah networknya adalah 112.113 titik. Mohon maaf, saya ulang lagi supaya nggak keliru. Pada lantai 3 pada statiknya pertama saya memasukkan networknya adalah 112.13.14.0/27 dan masnya di sini saya menggunakan adalah memasukkan 255.255.254 dan neck hopnya saya memasukkan 172.10.10.2 dan pada statik selanjutnya saya memasukkan 192 untuk network 192.168.145.80/29 dan masnya saya memasukkan 255.255.248 dan saya memasukkan neck hop untuk statik ini saya masukkan 172.10
10.20.1. Dan untuk selanjutnya saya memasukkan network-nya adalah 192.145.160/29. Dan masknya di sini saya menggunakan 255.255.248. Dan neck hop-nya saya menggunakan 172.10.30.1. Dan pada selanjutnya statiknya kita masukkan network 172.20.10.30. Dan masknya di sini saya menggunakan 255.255.252. Dan untuk neck hop-nya saya memasukkan 172.10.10.2. Dan untuk statik yang terakhir untuk lantai 3 saya memasukkan network-nya 172.10.30.0/30. Dan via-nya adalah saya memasukkannya adalah 255.255.255.252. Dan neck hop-nya saya memasukkan 172.0. Saya ulang lagi, saya memasukkan neck hop-nya 172.10.10.2. Apabila 3 lantai ini sudah di statik, saya akan mengepin ya pada semua PC ini supaya bisa terkoneksikan ke server Siakat Potek Tegal maupun server Potek Tegal ini server Potek Tegal. Kita masuk ke PC ya. Kita masuk ke PC, kita masuk ke desktop. Kita masuk ke desktop. Kita masuk ke command prompt dan kita tulis pin 112.13.14.4. Ini kenapa saya menggunakan ini, karena kita geser dulu. Karena di sini saya menggunakan untuk server Siakat Potek Tegal.ac.id, saya menggunakan server ini untuk untuk bisa mengoneksikan. Apabila sudah, kita enter. Kita tunggu dulu hasilnya. Apabila hasilnya sudah, kita sama mengoneksikan lagi ke server potektegal.ac.id, yaitu kita nulis pin 112.113.114 dan saya menggunakan ininya adalah nomor 5 dan kita pin. Kita tunggu dulu. Kalau sudah beres, kita X dan kita masuk ke PC selanjutnya. Untuk kita masuk ke command prompt dan kita sama masukkan seperti yang di atas, kita pin 112.113.114.4. Kita geser dulu apakah salah atau apa benar, dan hasilnya benar. Kita lalu kalau sudah beres kita enter. Kalau udah, kita pin lagi, pin seperti sama yang di atas supaya kita ganti menjadi 5. Kita enter lagi. Kalau udah beres, kita X, kita masuk ke PC selanjutnya.
Untuk mengepin lagi, kita masuk pin 112.13.14.4 dan kita enter. Kita menunggu dulu loadingnya. Kalau udah beres kita pin lagi. Ini ganti menjadi 5, kita enter lagi. Kalau udah beres kita X, kita lanjut ke PC selanjutnya. Kita masuk ke command prompt, kita pin 112.113.114.4, kita enter dan kita ngepin selanjutnya. Ini ganti 5, kita enter lagi. Kalau udah beres pinnya, kita masuk ke PC selanjutnya, kita tulis pin, masukkan servernya 13, 14, ininya 4, kita enter. Dan kita masukkan lagi pinnya. Ini ganti 5 aja. Kita enter lagi. Dan kalau udah beres, kita X, kita pindah selanjutnya. Pin ke PC yang terakhir, kita masuk ke command prompt dan kita masuk ketik lagi pin 112.113.114.4, kita enter. Kalau udah beres kita pin lagi. Kalau udah beres semua pinannya, kita akan mencoba ya mengirimkan surat ini, surat kita nyoba aja pertama. Kita nyoba ke Voltec ini. Kita ke simulasi. Dan hasilnya successful ya. Jadi kita udah bisa mengoneksikan semua PC ke server. Contohnya ini kan ini hasilnya successful ya. Dan dicukupkan sekian project saya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, banyak salah kata, karena saya masih belajar. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.